ittiba'il hawa, amarna bitta'awuni 'alal birri wat taqwa wa nahana 'anit ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat karunia Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja selesai melaksanakan salat maghrib kita dengan kita berusaha meraih keutamaan yang ada. Di antaranya keutamaan salat-salat fardu kita kerjakan di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Keutamaan salat-salat fardu bagi laki-laki kita kerjakan secara berjamaah daripada kita salat sendiri-sendiri. Keutamaan salat-salat fardu bagi laki-laki kita kerjakan berjamaah di masjid daripada jamaah di tempat yang lain. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita meraih keutamaan selanjutnya, di antaranya keutamaan i'tikaf di rumah Allah. Selanjutnya keutamaan kita duduk dalam majlis yang mendatangkan rahmat, majlis yang mendatangkan sakinah, majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikat. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu apa kita lanjut membahas tentang pembagian hadis berdasarkan hadis itu diterima untuk menjadi dalil di dalam beragama atau dia ditolak untuk menjadi dalil. Istilahnya bi'tibari ya al-qabul war-rad. Berdasarkan al-qabul, diterima hadis itu sebagai dalil dalam beragama, atau ar-rad, atau dia ditolak ya, pembagian tersebut. Atau saya bawa kitab ini ya, fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer karya Ketua Majlis Ulama Internasional Syekh Yusuf Al-Qaradawi, untuk melengkapi jawaban atas pertanyaan pada pertemuan yang lalu terkait dengan madhab, terkait hubungannya dengan hadis. Sudah saya beri gambaran singkat, tapi ada satu tulisan yang cukup luar biasa yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan penting sekali untuk kemudian kita memahaminya agar supaya kita bisa memposisikan secara tepat ya terkait dengan madhab yang ada, kemudian perbedaan pendapat yang ada, kemudian posisi kita terhadap itu seperti apa. Saya pikir mungkin kita masuk ke sini biar terang benderang ya. Karena ini perkara yang paling banyak jadi pertanyaannya, banyak jadi masalahnya ya. Ya termasuklah nanti dalam masalah istilah sering disebut dengan talfiq. Sekali begini, sekali begini, sekali begini. Sekali ikut Hanafi, sekali ikut Syafi'i, sekali ikut Hambali, itu seperti apa sebetulnya ya? Ya. Baik. Di sini Yusuf Qaradawi menjawab satu pertanyaan ya. Pertanyaannya begini. Hal yajuzul amalu bima yukhaliful madzahibal arba'ata? Boleh tidak kita beramal ya, di dalam agama ini yang amalan kita ini bertentangan dengan empat mazhab yang terkenal di kalangan orang-orang Sunni, di kalangan orang-orang Sunni. Nah, kalau kita sebut dengan ahlus sunnah wal jamaah itu ya lawannya adalah Syiah. Orang-orang Sunni kebalikannya Syi'i lah yang paling utama ya. Boleh tidak, ini yang ditanyakan ke Qaradawi,
kita melakukan satu amalan di dalam agama bertentangan dengan keempat-empat mazhab di kalangan Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bagaimana beliau menjawab ini? Kata beliau, dari soal beliau juga ini memang sudah nampak juga seperti yang juga diinginkan oleh para jamaah. Kata beliau, su'alun wajjahahu ba'dul qurra'i ilayya mundu aktsara min sulusi qarnin. Pertanyaan ini diajukan ke saya oleh sebahagian para pembaca itu lebih dari 1/3 abad. Jadi pertanyaan ini banyak juga orang yang tanya ke Qardawi, dan sudah lama pertanyaan ini, sudah lebih dari 1/3 abad ditanya ke Qardawi oleh banyak orang, ya. Bima yunsharu fi majallati Nuril Islam min buhutsin fiqhiyatin ittajaha laha katibuha atau ittakhadha laha katibuha unwan gharib al-ahkam. Yang tentang masalah ini, ya, itu ditulis dan kemudian diperbanyak, disebarkan oleh sebuah majalah namanya majalah Nurul Islam yang membahas tentang masalah-masalah fikih, ya, di mana penulisnya memberi judul di majalah itu, kajian tentang fikihnya adalah dengan gharibul ahkam, artinya hukum-hukum yang terlihat dia asing, yang terlihat asing. Kemudian Qardawi mengatakan di sini adalah, ya, wasu'alu, apa pertanyaan yang ditanyakan, hal yajuzul amalu bihadhihi al-ahkami al-gharibati wa in khalafat al-madhhab alladhi irtadahu al-qari'u wa qallada imamahu ala anna fi hadhihi al-ahkami ma khalafa al-madhahib al-arba'ata al-mu'tamadata jami'an. Boleh tidak beramal dengan hukum-hukum atau fatwa-fatwa tadi yang dianggap asing, ya, dan itu bertentangan dengan mazhab orang yang bertanya itu sendiri yang dia amalkan dan imam yang dia ikuti. Nah, bahkan bisa jadi tadi bertentangan dengan keempat mazhab di kalangan Sunni secara keseluruhan. Qardawi dalam menjawab ini mengatakan, walil ijabati ala hadha at-tasa'uli fi wa'yin wa insafin yajdaru bi kulli qari'in ya'nihi amru dinihi wa yabhas 'anil haqqil mujarradi an yadha amama 'ainihi al-haqa'iq at-taliyah. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, secara objektif, ya, tanpa ada mengikat diri kepada mazhab sendiri dan tertentu, tanpa ada fanatik kepada tertentu, tapi secara wa'yin wa insaf, secara objektif, ya, maka perlu bagi siapapun yang ingin mendapatkan, ya, kebenaran, ya, untuk kemudian dia memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama yang dibahas oleh Qardawi adalah kasratu al-a'immatil mujtahidin. Banyak para ulama yang derajat mereka yang seperti sudah saya bilang adalah derajatnya mujtahid, ya. Maka kata Qardawi di sini, awalan, pertama, inna madhahibal fiqhil islami laysat mahsuratan fi arba'atin kama yadhunnu man la ilma lahu. Sesungguhnya madhab-madhab fikih, ya, di dalam Islam, termasuk dalam kalangan Sunni sendiri, bukanlah cuma yang 4 saja,
seperti yang diduga oleh orang-orang yang awam. Wa anna al-a'immata laysu hum Malikan wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad fahasb. Sesungguhnya para ulama yang derajat ijtihadnya itu sudah mujtahid, bukan cuman Abu Hanifah, bukan cuman Malik, bukan cuman Syafi'i, bukan cuman Imam Ahmad bin Hanbal. Faqad asara haula'i a'immatun kanu fi mithli martabatihim min al-'ilmi wal ijtihad illam yakunu afqah wa a'lam. Nah, terdapat sejumlah para ulama yang seperiode dengan para ulama mujtahid 4 tadi, yang kalau kita tidak katakan mereka lebih alim daripada yang 4 ini, paling tidaklah setingkat kemampuan ilmunya dengan mereka, dan mereka seperiode. Misalnya disebut contoh-contoh oleh Qardawi beberapa. Kana Al-Laits ibn Sa'ad mu'asiran li Malik. Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad ini seperiode dengan Imam Malik. Cuma Al-Laits ibn Sa'ad ada di Mesir, Imam Malik di Madinah. Apa komentar Imam Asy-Syafi'i yang pernah berguru 10 tahun dengan Imam Malik, kemudian bertemu dengan Al-Laits ibn Sa'ad ketika Imam Syafi'i ke Mesir? Kata Imam Syafi'i apa? Waqad qala fihi Syafi'i Al-Laits afqahu min Malik laula anna ashabahu lam yaqumu bihi. Kata Imam Syafi'i, Al-Laits ibn Sa'ad lebih alim di bidang fikih berbanding Imam Malik. Hanya saja murid-muridnya Al-Laits ibn Sa'ad ini tidak melanjutkan mazhab gurunya. Tidak melanjutkan mazhab gurunya. Tapi kalau keilmuan, kata Imam Syafi'i, dalam fikih lebih alim Al-Laits ibn Sa'ad berbanding Imam Malik. Ini tentu yang sampaikan orang yang belajar cukup lama dengan Imam Malik di Madinah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ketika bertemu dengan Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Wa kana fil Iraqi Sufyan Ats-Tsauri alladhi la yaqillu fi martabatihi al-fiqhiyyah an Abi Hanifah. Misalnya di Irak sendiri ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, ini seorang tabi'in besar yang kemampuan beliau juga di fikih ya setingkat dengan Abu Hanifah. Tapi kan tidak ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Wa qad 'addahu al-Ghazali ahad al-a'imma al-khamsa fi al-fiqh fadlan 'an imamati fi 'ilmi as-sunnah hatta luqiba bi amiril mu'minin fil hadith. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu menganggap bahwa Sufyan Ats-Tsauri adalah salah seorang dari imam mazhab yang 5 selain yang 4. Itu di bidang fikih, ya. Apalagi kalau kemudian dilihat keilmuan Sufyan Ats-Tsauri di hadis, sehingga beliau mendapat laqab dengan Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi lagi-lagi tidak ada mazhabnya Ats-Tsauri, ya. Wa kana al-Auza'i imam asy-Syami ghaira munaza'in wa qad dhalla madhhabuhu ma'mulan bihi hunaka akthar min 100 'amin. Al-Imam Al-Auza'i ini tabi'in besar di Syam. Ini kalau disebut Syam dulu, sekarang Palestina, Jordan, Suriah, itu namanya dulu negerinya Syam. Al-Imam Al-Auza'i ya, adalah imam, ya, ulama paling besar di negeri Syam di zaman beliau. Bahkan mazhab beliau itu pernah diamalkan 200 tahun di Syam, kemudian tidak berlanjut. Nah, tidak dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian disebutkan wa kana hunaka min alil baiti al-Imam Zaid ibn Ali wa akhuhu al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Baqir wa ibnuhu al-Imam Ja'far as-Sadiq wa kullu minhum imamun mujtahidun mutlaqun wa muta'arrafun bi imamatihi 'inda ahli sunnati jami'an. Nah, dari keluarga Rasulullah ada juga al-Imam Zaid ibn Ali, dan kemudian saudaranya al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Baqir. Anaknya juga ada Al-Imam Ja'far As-Sadiq.
Mereka semua ini adalah imam-imam mujtahid yang mutlak. Kemudian kata Yusuf Qaradawi lagi apa? Wa kana at-Tabari ba'da haula'i mujtahidan mutlaqan wa imaman fil fiqh kama huwa imamun fit tafsir wal hadis wat tarikh wa kana li madhhabihi atba' thumma qaradu. Imam At-Tabari juga adalah seorang mujtahid mutlak, tidak mengikat diri seperti saya sudah sebut dengan mazhab manapun. Bahkan Imam At-Tabari ini selain memang imam di hadis, beliau imam di tafsir, di hadis, di fikih dan di sejarah Islam. Dan mazhab beliau itu punya juga pengikut-pengikut tapi kemudian menghilang. Summa qaradu. Wa qabla al-a'immatil arba'ah ka hunaka a'immah wa asatizah lahum. Sebelum imam madhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, terdapat para ulama-ulama mujtahid yang mereka bahkan guru-guru daripada ulama-ulama ini. Gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa bal li syuyukhihim wa syuyukhi syuyukhihim yusharu ilaihim bil manan. Karena keilmuan mereka, maka mereka itu diacungkan jempol atas keilmuan mereka. Wa ayu darisin lil ilmi yajhalu misl Sa'id ibn al-Musayyib wal fuqaha al-sab'a bil Madinah. Nah, maka orang yang belajar ilmu tentu tidak akan tidak tahu, pasti tahu bagaimana keilmuannya Sa'id ibn al-Musayyib, tabi'in besar di Madinah. Tabi'in besar di Madinah. Nah, Sa'id ibn al-Musayyib. Salah satu kisah ini sedikit ya. Salah satu kisah yang paling artinya apa bahasanya ini ya, menakjubkan dari Sa'id ibn al-Musayyib ini apa? Beliau punya anak perempuan yang cukup cantik. Kemudian dilamar oleh putra mahkota, yang berarti setelah ayahnya dialah yang jadi khalifah ya, di dinasti Bani Umayyah. Oleh Sa'id ibn al-Musayyib ditolak. Lalu anaknya dikawinkan dengan seorang yang biasa saja, yang dia orang bertakwa. Jadi kalau kita anak presiden minta anak kita, ya dari udang le. Kata pegah ratang enggak. Karena utusan hijau orang mahlu ni yang ya laki ni ulu. Ka WA ka beredar. Nah terus utusan presiden umur ya laki ni ulu. Sa'id ibn al-Musayyib menolak. Padahal dia putra mahkota, setelah itu langsung raja. Nah, karena yang dicari bukan harta, tapi dicari orang saleh. Ini di pembahasan tentang artinya mencari calon untuk anak adalah orang yang amal agamanya itu baik, akhlaknya baik. Itu dari hadis itu contohnya, itulah yang dipraktikkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib. Ini tabi'in besar di Madinah. Juga di sana ada, kata Yusuf Al-Qaradawi, 7 ulama besar di fikih di Madinah. Misalnya ada Taus, ada Atta, ada Sa'id ibn Jubair, ada Ikrimah, ada Al-Hasan, ada Ibn Sirin, ada Sya'bi, ada Al-Aswad, ada Alqamah, ada Ibrahim, ada Masruq, ada Makhul, ada Zuhri, wa ghairihim min fuqaha'it tabi'in alladhina takharraju ala madrasatis sahabah ridwanullah alaihim. Ini semua para tabi'in besar yang mengambil ilmu dari para sahabat. Walladzina kana al-a'immah ba'dahum ayalan alaihim, di mana para ulama setelah mereka dari kalangan tabi'at tabi'in ini ambil ilmunya dari mereka-mereka ini. وقبل هؤلاء كان فقهاء الصحابة الذين تخرجوا في مدرسة النبوة وشاهدوا أسباب تنزيل القرآن وورود الحديث.
Sebelum para ulama besar di kalangan tabi'in disebut nama tadi, juga ada para ulama fikih di kalangan para sahabat yang mereka belajar kepada Rasulullah, menyaksikan sebab turunnya ayat, sebab keluarnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu asfa fahman lid-din wa a'lam bimaqasidil Quran. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang agama, paling mengerti tentang maksud Al-Quran, wa adra bidalalatil lughati wa alfadhiha, sangat paham tentang masalah petunjuk dari lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Wa ma yajhal fiqha Abi Bakar wa Umar wa Ali wa Uthman wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa ibn Umar wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa Mu'az ibn Jabal wa Aisyah wa ghairihim min a'immatis sahabah alladhi bihim yuqtada fa alladhina bihim yuqtada fa yahtadi. Ada kalangan para sahabat, siapa yang tidak kenal dengan kemampuan Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Ibni Mas'ud, Ibni Abbas, Ibni Umar, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit, Mu'adz bin Jabal, Aisyah dan sebagainya dari ulama kalangan sahabat. Nah, selanjutnya poin kedua yang penting. Al-a'immatul arba'atu lam yadda'u li anfusihim al-ismata. Nah, ini yang penting. Oleh orang-orang yang kemudian fanatik, oleh orang-orang yang kemudian bertaklid, kemudian fanatik Buddha. Apa kata Syekh Qardawi bahwa imam madhab yang empat di sini Abu Hanifah berarti Malik, Syafi'i, Hambali tidak pernah mengklaim diri mereka itu tidak salah. Tidak pernah mengklaim diri mereka adalah tidak salah dalam pendapat, sehingga pasti benar kalau diikuti. Tak ada. Maka kata Syekh Al-Qardawi apa? Innal a'immatal arba'ata ka ghairihim minal mujtahidin lam yad'u li anfusihim al-ismah wa lam yad'amha lahum ahadun minal ulama. Nah, para imam mazhab yang empat ini tidak pernah mereka mengklaim diri mereka itu maksum, tidak akan salah. Bahkan tidak ada satupun daripada ulama juga, artinya tentu ulama yang mu'tabar, bukan ulama yang cilet-cilet, ya, yang juga mengklaim bahwa mereka adalah maksum dari salah. Tidak ada. Wa ghayatul amri annahum mujtahiduna yataharrawna as-sawaba ma wasa'atuhum taqatuhumul basyariyah fa in asaba falahum ajrani wa in akhtau falahum ajr. Maka kemudian apa kesimpulannya kata Qardawi? Bahwa mereka itu sebagai mujtahid berpeluang benar, berpeluang salah, sebagai manusia biasa yang tidak maksum. Maka kelebihan mereka apa? Dalam ijtihad mereka, kalau benar dapat pahalanya 2, salah pun tidak dosa, dapat pahala 1. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walihada kanu katsiran ma yarji'una an ara'ihim wa yakhtaruna ghairaha tab'an lima dhahara lahum min ad-dalil. Nah, maka para ulama mazhab yang empat tadi, ya, banyak ditemukan mereka itu meralat pendapat-pendapat yang sudah mereka sampaikan ketika mereka menemukan dalil lain yang belum mereka temukan sebelumnya. Wa hadha sirru wurudi aktsarin min riwayatin fil mas'alatil wahidah 'anil imamil wahidi. Nah, maka inilah rahasia atau inilah faktor kenapa seorang imam dalam satu masalah punya beliau pendapat-pendapat. Pernah mengatakan ini begini, kemudian ke depan mengatakan lagi sudah lain lagi. Diberi contoh yang sangat masyhur dalam hal ini apa? Waqad urifa anna Syafi'i kana lahu madhhabani, madhhabun qadimun fil Iraq wa madhhabun jadidun fi Misra. Misalnya Imam Syafi'i sendiri sangat terkenal dengan punya 2 madhab. Satu namanya adalah madhab qadim, ya, madhab di mana mengumpulkan pendapat-pendapat beliau ketika beliau di Irak.
Sesampai beliau di Mesir, ya mungkin di antaranya bertemu dengan Al-Lais ibn Sa'ad tadi, misalnya menemukan dalil-dalil yang baru, Imam Syafi'i merubah pendapat-pendapatnya, disebutlah kemudian dengan mazhab jadid, atau istilah bahasa lain yang sering masyhur dengan qaul qadim, dengan qaul jadid. Ada satu kitab ada satu kitab saya punya, tapi saya sebut saya belum baca. Satu kitab itu sebetulnya disertasi doktor, ya, oleh orang Indonesia, mungkin periodenya duluan daripada almarhum Dr. Muslim, ya, Pak Azman. Namanya Nahrawi Ramli, Dr. Nahrawi Ramli Al-Andunisi. Kitab beliau itu disertasi doktornya menulis apa? Tentang, ya, tadi mazhab Syafi'i yang lama apa pendapatnya, yang baru apa pendapatnya, semuanya itu. Nah, termasuklah karena itu pembahasannya tentang masalah, ya, riwayat hidup Imam Syafi'i, kemudian segala sesuatu berkait dengan Syafi'i, termasuklah kemudian menggambar satu pohon dari Imam Syafi'i sampai ke murid-muridnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, sehingga penguji beliau di disertasi doktor itu mengatakan bahwa inilah kitab yang paling lengkap pernah menulis yang terkait dengan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Itu ditulis oleh orang Indonesia, cuma nggak masyhur di Indonesia. Beliau kan nggak pulang ke Indonesia, meninggalnya di Riyadh, di Jeddah, ya, dan meninggal di usia yang masih tidak tua. Padahal ini, ya, mohon maaf kalau kita bilang duluan beliau dengan Dr. almarhum Muslim, dan beliau di perbandingan mazhab juga, ya, di fiqh muqaran, ya. Dan disertasi beliau tadi dicetak jadi ini, tebal segini. Saya punya tapi belum saya baca. Jadi kalau mau melihat detail tentang bagaimana pendapat Imam Syafi'i dulu dalam mazhab lamanya, bagaimana pendapat mazhab Syafi'i di mazhab di beliau, itulah yang paling lengkap sebagai kajian disertasi doktor beliau di Al-Azhar, Mesir. Kemudian jamaah rahimakumullah, wala takadu takhlu mas'alatun muhimmatun min al-fiqh illa wali Malik wa Ahmad fiha akthar min riwayah. Ya, Imam Malik, Imam Ahmad sendiri juga ditemukan dalam hal-hal yang penting di kajian fikih. Ditemukanlah pendapat Malik sekali begini, sekali begini. Imam Ahmad juga pernah mengatakan sekali begini, sekali begini. Artinya ada banyak riwayat tentang satu imam dalam satu masalah. Ya. Wa qad raja'a Abu Hanifah an ba'dhi ara'ihi qabla mautihi bi ayyamin. Abu Hanifah, ya, kata Yusuf Qardawi, itu meralat sejumlah pendapat fikihnya beberapa hari menjelang beliau wafat, karena menemukan lagi dalil yang lebih kuat. Wa qablahum kana Umar yufti bi ra'yin fi 'amin thumma yufti bima yukhalifuhu fil 'am al-qabil. Fa idza su'ila fi dhalika qala dhalika 'ala ma 'alimna wa hadha 'ala ma na'lam. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah membuat fatwa tahun ini begini. Tahun depan oleh beliau dirubah lagi fatwanya, hal yang sama. Lalu ditanya kepada Umar, kalau bahasa kita kompimplan, pakan rampimplan, dolikot begahnya, nyok ada begahnya. Apa jawab Umar? Hadza ma na'ala ma na'lam wa dzalika 'ala ma 'alimna. Yang ini berdasarkan yang kita tahu sekarang, yang dulu berdasarkan yang kita tahu dulu. Maka mohon maaf kalau orang tanya saya terkait dengan, ya, arah kiblat yang banyak berubah ketika dipakai alat yang artinya canggih dan akurasinya lebih ini, ya, sehingga ke banyak masjid yang kemudian berubah. Mungkin di situ kan tadi pertanyaan, ya, bagaimana dengan sholat orang-orang dulu yang kiblatnya katanya ke Ethiopia? Nah, saya bilang secara agama itu sah dan insya Allah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena itu dulu berdasarkan ilmu kemampuan di zaman itu, itulah letaknya kiblat.
berdasarkan ilmu waktu itu yang belum ada alat. Tapi ketika sudah ada alat dan akurasinya bisa dipastikan lebih akurat daripada yang dengan tadi ilmu yang sebelumnya, maka kemudian yang tepat posisi Ka'bahnya adalah ke sini. Nah, maka kemudian yang sekarang kemana kita? Yang sekarang. Bagaimana dulu? Berdasarkan pengetahuan waktu dulu. Dulu sah menurut dulu. Nah, cuman yang jangan, mohon maaf, jangan kalau menurut saya ini, saya tapi bukan bidang saya juga, ya. Yang jangan kadang-kadang ada orang begini, ya. Ketika kemudian datang tadi orang yang alim, ya, dengan alat dan dijelaskan secara ilmiah bahwa posisi Ka'bah adalah di sini, ya. Maka sekarang kalau kita salat, artinya kita perlu menggeser saf. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, enggak, pokoknya kami kayak mana yang dulu. Nah, lalu ditanya kepada dia, tolong jelaskan bagaimana dulu menetapkan itu untuk dipastikan bahwa Ka'bah ada di tempat itu. Oh, nyampe dayo, nyana boleh kamu. Nyana boleh. Kamu yang penting kriba indah tu tinggalkan yang kenyang. Bukan begini beragama. Kita boleh mengatakan, ya, saya tetap akan mengikut kiblat yang dulu. Kenapa? Karena menurut ini letaknya adalah begini. Dengan ilmu dijawab. Baru boleh. Tapi ini bukan. Mana coba Anda jelaskan kenapa Anda masih bertahan dengan itu, bahwa di situ Ka'bahnya kayak mana jelaskannya? Nyampe nanya, Anda boleh kamu ya. Yang penting, ya, ada indah tubuhnya mendang kamu kajut. Bukan begitu. Agama ini tadi harus dengan ilmu. Orang yang mengatakan bahwa posisi Ka'bah ada di sini, dia jelaskan secara ilmiah. Nah, maka dalam hal seperti itu, bagaimana seharusnya kita ikutilah orang yang punya ilmu. Kalau kita tidak mengerti di bidang itu, maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya. Ini ayat sudah saya cek tafsirnya, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ahli dalam hal yang kalian tidak mengerti. Sebetulnya ayat ini berkenaan dia secara sebab nuzul, ya. Dan siap petunjuk ininya adalah berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab yang memprotes bahwa kenapa Nabi itu dari laki-laki. Kenapa Nabi itu laki-laki? Sebetulnya mereka cuma cari masalah aja, nggak mau terima Muhammad, cari masalah. Lalu apa yang bisa dikritik? Ya. Maka kemudian Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak ngerti dalam masalah kenapa Rasul dan Nabi itu laki-laki bukan perempuan, tanya sama ulama kalian, ulama Bani Israel, ya, ulama Yahudi dengan ulama Nasrani yang ngerti. Tanya mereka kenapa Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad ini ada nggak perempuan? Tanya mereka, karena mereka yang ngerti bidang ini. Maka karena isinya bersifat umum, ya, tadi tanyalah pada ahlinya dalam hal yang kalian tidak ngerti. Nah, ini udah nggak ngerti ilmu falak, nggak ngerti apa-apa, ya. Tapi ketika orang ngerti jelaskan, ya, ana boleh kamu, ana boleh aja jelaskan. Kamu keribang kajamun. Boleh menolak tadi, tapi tolaknya harus dengan ilmu. Kami nggak mau merubah. Kenapa? Karena ini menurut ilmu falak. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi Umar pernah, ya, berfatwa tahun lalu begini. Udah dirubah tahun ini. Lain lagi. Ditanya ke Umar, kenapa? Kata Umar, yang dulu berdasarkan pengetahuan dulu, yang sekarang berdasarkan pengetahuan yang sekarang.
Nah, saya ada baca buka satu video tadi dikirim ya, karena dalam kajian hadis ya, oleh salah seorang ustadz doktor di kajian hadis di Malaysia, Rozaimi ya, doktor di hadis ini kalau kita cek di YouTube ada juga Dr. Rozaimi ya. Di sana selain Dr. Maza dikenal dengan Muhammad Zainal Abid, Dr. Maza yang doktor hadis dari Jordan, itu yang sangat kuat. Ada juga Dr. Rozaimi. Bagaimana contoh ya, sahabat pun tidak tahu semua hadis dari Nabi, karena hadis dari Nabi apa? Semua yang Nabi bicara, semua yang Nabi buat ya, semua yang menjadi gerak-gerik tindak tanduk Nabi. Kan tidak di semua momen sahabat ada bersama Nabi. Maka ketika terjadi ta'un di negeri Syam di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah ya, Umar memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja lah bahasa sekarang ke Syam dari Madinah. Sampai di perbatasan ya antara Syam dengan Madinah ya, nama desanya adalah Sigra. Lalu datanglah utusan ya dari negeri Syam ya, memberitahu bahwa di Syam sedang mewabah penyakit menular, namanya bahasa Arab ta'un atau wabah. Lalu Umar bermusyawarah dengan para sahabatnya, apakah kita tetap lanjut masuk ke sana atau pulang balik ke Madinah? Waktu musyawarah itu tidak dijelaskan secara detail kenapa Abdurrahman bin Auf tidak ada. Akhirnya muncullah perdebatan. Satu kelompok mengatakan apa? Ya. Satu kelompok mengatakan tetap kita masuk ke negeri Syam. Karena apa? Ya karena kalau Allah mentakdirkan kita kena, pulang ke Madinah pun kena. Kalau Allah mentakdirkan enggak kena, masuk sana pun enggak kena, apa takut kali? Termasuklah yang mengkomplain ini adalah gubernurnya Syam waktu itu, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang akhirnya termasuk meninggal di wabah itu. Sebahagian lain mengatakan bahwa kita batalkan saja kunjungan balik saja ke Madinah agar supaya kita tidak terpapar kalau masuk ke sana. Nah, sedang alot perdebatan ini, datanglah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Yang lain belum pernah terima ini hadis. Sampai Umar pun tak tahu ini hadis. Apa hadisnya? Idza sami'tum bi ardhin fala tadkhulu ilaiha. Kalau kalian mendengar di satu negeri terjadi wabah penyakit, kalian tidak di situ, jangan datang ke situ. Tapi kalau terjadi wabah penyakit di satu negeri, kalian sudah di situ, jangan keluar dari situ. Ini kapan Umar baru tahu ini? Itulah waktu diberi oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, maka nanti akan kita lihat ketika membahas tentang apa sebab terjadi beda pendapat para ulama. Salah satunya adalah itu tadi, sampainya satu hadis ke ulama itu dengan tidak sampainya. Maka kenapa beliau tidak pegang dengan pendapat itu? Karena hadis tentang itu belum sampai ke beliau di zaman beliaunya. Karena zaman Abu Hanifah ini kan masih, kalau Abu Hanifah masih dimasukkan ke kelompok tabi'in ya. Kemudian para imam madhab yang lain ini kan tabi'at tabi'in. Sementara kita bilang penyusunan hadis di dalam kitab-kitab hadis itu sudah atba' tabi'in. Zamannya Imam Bukhari, zamannya Imam Muslim, itu sudah periode setelahnya. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad khalafa Abu Hanifah ashabahu fi mi'at min al-masail lamma laha lahum min al-adillah aw wasala ilaihim من الآثار أو أدركوا من مصالح الناس وحاجاتهم بعد إمامهم. ولهذا كثيرا ما يقول بعض علماء الحنفية في المسائل الخلافية هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. Dua orang murid Abu Hanifah, langsung muridnya. Satu namanya Abu Yusuf. Ini orang yang pertama memberi gelar kepada dirinya adalah Qadil Qudat. Kalau sekarang bahasa sekarang hakim agung, itu namanya Qadil Qudat. Seluruh qadhi-qadhi dialah bosnya. Nah, ini namanya adalah Qadil Qudat ya. Abu Yusuf.
Ini murid langsung Abu Hanifah. Ya. Di sini ada yang menarik juga dari kajian posisi. Abu Hanifah diminta khalifah untuk menjadi qadil qudat tadi, enggak mau. Di penjara dicampur, enggak mau juga. Dikasih jabatan terhormat luar biasa, ya, ketua hakim agung, ketua mahkamah agung, enggak mau Abu Hanifah. Karena takutnya apa? Kalau dengan kekuasaan ini kita tidak bisa lurus pendapat kita, diintervensi. Akhirnya kita dalam berfatwa tidak lagi lurus. Maka Abu Hanifah sampai dicampuk 80 kali tetap enggak mau. Tapi muridnya Abu Yusuf mau. Bahkan beliau yang pertama tadi memberi gelarnya Qadil Qudat. Kemudian setelah Abu Yusuf tadi adalah murid keduanya Abu Hanifah, artinya ini dua orang murid besarnya Abu Hanifah dan menjadi peran besar dalam menyebarkan mazhab Hanafi adalah selain Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Nah, dua murid Abu Hanifah ini berbeda banyak pendapat dengan gurunya Abu Hanifah dalam ratusan masalah. Padahal langsung bergurunya ke Abu Hanifah, tapi berbeda dalam banyak pendapat. Maka ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan apa? Dalam perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan dua muridnya tadi, apa kata mereka? Hadza ikhtilafu asrin wa zamanin. Ini perbedaan masa. Ya. La ikhtilafu hujjatin wa burhan, bukan beda dalil, tetapi beda masa. Artinya apa? Masa Abu Hanifah dulu itu dalil yang beliau dapatkan. Sekarang di masa muridnya ini sudah ketemu dengan imam-imam lain, dapat lagi dalil yang lain, melihat lagi keadaannya yang ini. Nah, saya teruskan terakhir sedikit lagi. Dan ini penting. Wa hina ijtama'a Abu Yusuf akbaru ashabi Abi Hanifah wa afdaluhum bi imam dar al-hijrah Malik ibn Anas wa sa'alahu an miqdar as-sa'i wa mas'alati al-ahbas al-waqf wa sadaqati al-khudrawati fa akhbaru Malik bima dallat alaihi sunnah fi dhalika faqala. Ketika bertemu ya murid paling besar dari Abu Hanifah tadi, Abu Yusuf, ya, dengan Imam Malik di Madinah, maka Abu Yusuf bertanya kepada Imam Malik tentang masalah apa? Berapa kadar satu sa'? Bertanya tentang masalah wakaf, bertanya masalah zakat sayur-sayuran. Fa akhbarahu Malik bima dalat alaihi sunnah fi dzalika. Lalu Imam Malik menjelaskanlah kepada Abu Yusuf berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW tentang itu. Faqala, apa kata Abu Yusuf? Raja'tu liqaulika ya Aba Abdillah walau ra'a sahibi yakni Aba Hanifah ma ra'aitu la raja'a kama raja'tu. Saya, kata Abu Yusuf, meralat pendapat saya dan ikut pendapatmu, hai Imam Malik. Sekiranya guru saya Abu Hanifah mendengar ini dari kamu, juga akan meralat pendapat seperti saya ralat. Cuma beliau duluan meninggal daripada Imam Malik sehingga enggak sempat menerima tadi dalil-dalil daripada Imam Malik seperti didengar oleh Abu Yusuf dari Imam Malik. Ini jamaah rahimakumullah. Qala Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah mengatakan, hadza ra'yi wa hadza ahsan ma ra'aitu, faman jaa'a bi ra'yin khairun minhu qabilnahu. Satu kalimat Abu Hanifah apa? Ini adalah pendapat saya. Hadza ra'yi wa hadza ahsan ma ra'aitu. Inilah pendapat yang terbaik menurut saya. Inilah pendapat saya. Inilah yang terbaik menurut kemampuan saya. Lalu apa lanjutannya? Faman jaa'a bi ra'yin khairun minhu qabilnahu. Kalau ada pendapat lain yang lebih baik lagi, kami terima. Ini pendapat saya, ini menurut kemampuan ilmu saya. Kalau ada pendapat lain lebih kuat, kami terima. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan apa? Innama ana basyarun usibu wa ukhti. Kata Imam Malik, saya ini manusia biasa, bisa benar bisa salah. Ya. Fa'aridu qawli 'alal kitabi was sunnah, maka tolong cocokkan pendapat saya dengan Quran dan hadis. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza shahhal haditsu bi khilafi qawli fadribu bi qawli al-ha'ita. Kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih
berbeda dengan pendapatku, tinggalkan pendapatku, ambil yang hadis sahih. Kalau ada pendapatku bertentangan dengan hadis yang derajat hadisnya sahih, tinggalkan pendapatku, ambil yang hadisnya adalah sahih. Wa idza ra'aital hujjata mawdu'ah 'ala tariq fa huwa qawli. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kamu lihat bahwa ya hujjah saya, argumen saya itu ada dalilnya yang sahih, itulah baru pendapat saya. Kalau dalilnya enggak sahih, itu jangan ikuti dari pendapat saya. Wa min rawai'i ma yurwa anhu qawluhu, di antara yang cukup luar biasa dari pernyataan Imam Syafi'i apa? Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawaba. Pendapat saya benar tapi mengandung kesalahannya, pendapat orang lain salah tapi mengandung kebenarannya. Ini pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Insyaallah karena waktu kita akan kita sambung tadi ya penjelasan Syukri beberapa poin sangat penting lagi untuk kita bisa tempatkan sesuatu secara apa namanya ya objektif lah ya, tidak kemudian secara tadi tanpa ilmu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pikir tidak kita ini dulu karena ini belum selesai. Ya, nanti setelah ini selesai boleh kalau kita ada diskusi lagi. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.